Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan. Baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GPDI Gloria Karangrejo. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa dan diberkati. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit. Hari terobosan, kemenangan buat saudara yang sementara ada di dalam pergumulan. Hari mujizat buat saudara yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, jangan menyerah. Percaya Tuhan sanggup untuk menolong dan mengubahkan keadaan kita karena Dia Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang keempat. Dari ayat yang ketiga kita membaca bersama-sama. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini kita belajar dari peristiwa Yesus yang mengalami pencobaan di padang gurun. Iblis datang kepada Yesus dan mencoba Yesus. Dari ayat yang ketiga kita lihat bahwa pertama-tama yang iblis serang adalah identitas Yesus. Iblis berusaha untuk membuat Yesus meragukan identitasnya sebagai anak Allah. Dikatakan kalau saudara melihat di dalam ayat yang ketiga, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Nah, saudara, seringkali iblis juga menggunakan pola yang sama untuk mencobai kita. Katanya kamu anak Allah. Kenapa kamu masih dalam kekurangan? Katanya kamu anak Allah. Kok kamu bisa jatuh? Katanya kamu anak Allah. Nah, tak henti-hentinya iblis berusaha untuk membuat kita ragu tentang identitas kita sebagai anak Allah. Saudara, di dalam ayat ke-9, menarik sekali kemudian iblis berkata, "Sembahlah aku, maka aku akan berikan semuanya ini kepadamu." Seringkali kalau kita mulai meragukan identitas kita sebagai anak Allah, identitas kita sebagai orang percaya, maka pada akhirnya iblis akan menawarkan diri sebagai dalam tanda petik penolong untuk kita. Iblis berusaha untuk meyakinkan kita bahwa dia sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Sanggup menjadi penolong, menjadi pembela bagi kita. Nah, saudara, ini yang harus kita perhatikan. Jangan tertipu oleh iblis. Saudara harus benar-benar tahu identitas saudara sebagai anak Allah. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah menjadi miliknya. Kita sudah memanggil dia sebagai Bapa dan kita anak-anaknya, saudara. Kalau kita meragukan identitas kita sebagai anak Allah, kita bisa saja tertipu oleh iblis. Kita melihat Yesus menggunakan kebenaran firman Tuhan untuk setiap serangan yang datang kepadanya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara semuanya, mari kita bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan, merenungkannya, membacanya, itu sesuatu yang sangat kita butuhkan supaya saudara semakin menyadari identitas saudara sebagai anak-anak Allah. Bahkan tidak hanya itu saja, saudara bisa mematahkan setiap serangan kuasa kegelapan yang datang kepada saudara. Firman Tuhan berkuasa bukan hanya untuk mematahkan setiap serangan iblis, tapi firman Tuhan juga berkuasa untuk memberikan kepada kita kekuatan. Saudara lihat, oleh kekuatan firman Tuhan itu, Yesus menang menghadapi cobaan iblis, saudara. Iblis pergi, iblis kabur. Saya percaya ketika saudara bertumbuh dalam firman, saudara mencintai firman, saudara juga akan menang dalam setiap pencobaan-pencobaan yang saudara sedang alami. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Firman Tuhan berkuasa untuk menolong saudara. Firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan dahsyat, firman Tuhan ajaib.
firman Tuhan itu sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Biarlah pada pagi hari ini, mari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus melalui firman-Nya, dan kita bukan hanya mematahkan setiap tipu muslihat iblis, tetapi kita juga menang atas setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami sekarang. Baik itu pencobaan finansial, pencobaan dalam area kesehatan, pencobaan dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Dan saya percaya firman Tuhan yang berkuasa itu akan menopang kita, memberikan kepada kita kekuatan, dan juga mendatangkan keajaiban di dalam situasi yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Hamba-Mu berdoa, Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Biarlah kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami memiliki identitas yang kuat dalam diri kami, tidak mudah dipatahkan atau tidak mudah ditipu oleh muslihat iblis Tuhan, tetapi kami boleh menyadari bahwa kami adalah anak-anak Allah dan kami bisa menang atas setiap pencobaan-pencobaan yang berusaha iblis lakukan terhadap kami. Tuntun anak-anak-Mu sepanjang hari ini, berkati mereka semuanya, membuat berhasil apapun yang mereka kerjakan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sembuhkan yang sakit, berikan terobosan kepada yang sedang ada dalam pergumulan. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.